Berikutnya Tribuners, surga tersembunyi yang ada di Minahasa Utara yakni Likupang kini ditetapkan sebagai destinasi super prioritas di Sulawesi Utara. Likupang ini sekarang bersanding dengan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, serta Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Buat yang belum tahu nih soal Likupang, jadi Likupang ini memiliki keindahan alam yang luar biasa banget Tribuners. Bahkan kalau Ratu boleh bilang nih ya, Likupang ini bisa jadi satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang berkelas dunia. Lalu seperti apa ya Likupang sekarang setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas? Langsung saja sudah ada Fernando di sana. Selamat sore, Fernando. Baik, Fernando, boleh disampaikan bagaimana kondisi Likupang setelah dinobatkan menjadi destinasi super prioritas, Fernando? Baik, sejauh ini memang Likupang. Halo Fernando, boleh lebih keras lagi suaranya karena kami hanya mendengar sangat lirih. Ya baik, untuk saat ini Likupang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh Kementerian Pariwisata. Dan Halo Fernando. baik, untuk saat ini Likupang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh Kementerian Pariwisata. Dan berbagai proyek pemerintah, baik itu proyek fisik maupun pengembangan sumber daya manusia, terus dikebut di Likupang. Dan kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru saja berkunjung ke Likupang selama 2 hari. Di sana Sandiaga hadir untuk meninjau kesiapan dan perkembangan dari sejumlah program-program pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Likupang, yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, Ratu. Baik, kemudian Fernando boleh disampaikan fasilitas apa saja yang sudah ada di sana untuk saat ini? Baik, memang untuk Anda ketahui, Tribuners, Likupang ini merupakan surga tersembunyi yang ada di Sulawesi Utara yang memang bisa dikatakan masih alam yang indah tapi masih sangat perawan. Kalau boleh kami katakan, keindahannya tidak kalah dengan objek-objek wisata alam yang ada di Indonesia, termasuk juga di Bali maupun di seluruhnya. Cuma memang butuh sentuhan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, terkait dengan fasilitas apa yang sudah ada di sana, sejauh ini memang Likupang baru menjual untuk wisata alam yang memang selama ini dikelola oleh masyarakat. Nah, khusus untuk wisata alam yang dikelola masyarakat ini adalah pantai-pantai berpasir putih yang menghadap ke Pasifik dengan pemandangan Laut Biru Pasifik. Nah, itu dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Nah, di situ bagi masyarakat atau tamu yang datang, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sudah bisa menikmati keindahan alam Likupang, tetapi memang dengan fasilitas yang sederhana. Di Likupang sendiri sejauh ini belum ada hotel berbintang ataupun resort dengan standar yang memadai sesuai dengan standar internasional. Tetapi tamu yang dari luar sudah bisa menikmati untuk tinggal di homestay. Ada sekitar 261 homestay yang disiapkan oleh pemerintah di 5 desa yang merupakan wilayah inti dari destinasi super prioritas Likupang. Nah, tamu yang datang itu sudah bisa menikmati untuk tinggal di homestay itu dengan biaya 350.000 per malam. Itu sudah termasuk dengan sarapan pagi untuk 2 orang. Nah, untuk pilihan awalnya memang wisatawan tinggal di homestay tersebut. Hampir lupa juga bahwa di Likupang baru ada 1 hotel dan resort, yaitu Paradise Resort. Tetapi kapasitas hotel ini selalu penuh karena seiring dengan ditetapkannya status sebagai destinasi super prioritas, pemerintah memang mengarahkan event-event MICE, meeting, incentive, convention, dan exhibition itu baik skala regional, skala nasional, bahkan internasional. Seperti kemarin itu kegiatan side event G20 yaitu Women 20 itu sepenuhnya dipusatkan di Paradise Resort. Jadi memang selalu kapasitas hotel ini penuh
sehingga memang tidak akan mencukupi ketika ada wisatawan yang datang sendiri di luar dari paket wisatawan yang mengikuti meeting tersebut. Nah, itu yang menjadi catatan bahwa memang perlu segera dikebut. Memang untuk fasilitas untuk hotel memang masih sangat terbatas, tetapi untuk wisatawan yang datang sudah bisa datang menikmati keindahan alam yang ada di Likupang, tetapi baru sebatas bisa menginap di homestay, atau ada pilihan lainnya, mereka menginap di Manado tetapi harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk bisa sampai ke Likupang. Demikian, Ratu. Baik, kemudian boleh digambarkan Fernando keindahan alam dari Likupang ini sekaligus pemandangan apa yang bisa kita saksikan ketika kita menginap di Paradise Hotel tadi ya. Silakan Fernando. Baik, memang di Paradise Hotel ini merupakan pionir, jadi memang ini fasilitas yang sudah lama ada, jauh sebelum Likupang itu ditetapkan sebagai destinasi prioritas oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, dari Paradise kita bisa menikmati yang pertama tentunya keindahan alam, yaitu wisata pantai yang menghadap Laut Pasifik, Laut Biru, dengan pasir pantai yang putih. Tetapi di sekitar Paradise Hotel ini juga masyarakat bisa menikmati water sport, yaitu permainan di permukaan air, ada banana boat, dan macam-macam beragam lainnya. Kemudian bisa juga menikmati petualangan di alam bebas di sekitar resort itu, di sekitar Paradise itu. Bagi yang suka jogging, bagi yang suka untuk bersepeda, tersedia fasilitas itu. Ada jogging track, baik jogging track di dalam resort maupun jogging track di jalan raya yang menyusuri bibir pantai. Jadi memang sangat menarik untuk bisa menikmati jogging di Likupang ini, karena jalan untuk akses masuk ke wisata Paradise ini berada tepat di bibir pantai. Jadi kita bisa membayangkan ketika kita bersepeda atau jogging ataupun sekedar jalan kaki itu sambil menikmati pasir putih dan pantai. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan, yaitu jacuzzi dengan air hangatnya, air panas. Jadi kita bisa berendam lama-lama di situ. Dan satu lagi, itu yang tersedia di Paradise Resort, yaitu fasilitas yang dimiliki oleh hotel dan resort. Tapi pengunjung lainnya bisa menikmati keindahan alam lainnya di pantai-pantai yang dikelola secara swadaya oleh lembaga masyarakat desa setempat. Ada beberapa pantai yang menjadi favorit di sana, itu sama juga keindahannya, itu Pantai Pahal yang ada di Desa Marinso di Likupang juga. Kemudian ada Pantai Pulisan di Desa Pulisan. Demikian juga ada Pantai Paniki dan beberapa pantai lainnya. Jadi memang Likupang ini menawarkan keindahan alam berupa jajaran pantai berpasir putih yang panjangnya kurang lebih ada puluhan kilometer. Dan jadi di beberapa spot pantai itu masyarakat bisa masuk dengan membayar biaya kurang lebih 10.000 per orang, dan di situ bisa menikmati mandi pantai, kemudian bisa menikmati kuliner khas di Likupang seperti ikan bakar segar dan kuliner-kuliner khas lainnya dari Sulawesi Utara. Cuma memang ada catatan bahwa ini perlu dikembangkan karena fasilitas-fasilitas pendukung masih butuh waktu untuk dikembangkan. Untuk menjadi sebuah daerah destinasi super prioritas, butuh pembangunan infrastruktur tambahan. Jadi ketika ini menjadi sasaran para wisatawan, tentu butuh tambahan akomodasi, kamar, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Ketika akomodasi bertambah, tentu perlu juga dukungan oleh sumber daya bidang pariwisata, pelaku usaha pariwisata. Jadi demikian, Ratu. Baik, mengingat tadi pemandangannya yang cukup indah ya, sangat indah justru, kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang cukup komplit untuk saat ini ya, meskipun masih perlu dikembangkan lagi. Lalu bagaimana dengan kondisi pariwisata di Likupang, Fernando, saat ini di tengah pandemi COVID-19? Baik, memang untuk 2 tahun terakhir, jadi Likupang itu ditetapkan sebagai destinasi super prioritas sejak tahun 2019, kalau kami tidak salah ingat. Nah, jauh sebelum itu memang Likupang merupakan salah satu tempat pariwisata, khususnya pariwisata maritim, yaitu menikmati keindahan pantai itu sudah beberapa tahun, sekitar 1 dekade terakhir, di mana objek wisata itu pantai-pantai berpasir putih, dengan menghadap ke Pasifik itu dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Nah, kemeriahan dan keriuhan pariwisata di maritim di daerah Likupang, Minahasa Utara itu sempat meredup, sempat sepi
ketika terjadi pandemi COVID. Jadi sempat sepi 2 tahun terakhir. Nah, tahun kemarin seiring dengan penerapan protokol CHSE untuk sektor pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, para pengelola objek wisata khususnya yang masyarakat yang mengelola secara swadaya pantai-pantai ini pun secara inisiatif untuk berusaha mendapatkan sertifikasi standar CHSE, protokol CHSE untuk objek wisata yang mereka kelola, dan itu ternyata bisa. Jadi mulai dibuka sejak tahun lalu. Jadi sempat meredup, sempat sepi, tidak ada kunjungan sama sekali. Jangankan wisatawan asing, tetapi wisatawan lokal juga tidak bisa ke sana karena ada penutupan, karena ada pandemi. Tetapi pertengahan tahun lalu mulai berkembang, kunjungan wisatawan, khususnya domestik itu mulai ramai. Nah, memasuki tahun 2021 ini, pariwisata khususnya di Kupang itu kembali bergairah. Jadi setiap minggu itu khususnya untuk setiap akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu itu tren kunjungan wisatawan lokal yang ke Likupang itu kembali mulai menanjak normal. Tetapi dari informasi yang kami peroleh di masyarakat setempat, jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, memang tren kunjungan itu belum bisa menyamai. Jadi untuk saat ini tren kunjungan wisatawan yang datang ke objek-objek wisata yang ada di Likupang itu kurang lebih baru sekitar 60-70% jika dibandingkan dengan angka kunjungan ketika sebelum pandemi. Tapi masyarakat di sana sudah cukup berbangga dan bersyukur karena paling tidak sudah ada perputaran roda ekonomi, mereka sudah masih bisa berusaha daripada dibanding dengan tahun 2020 yang memang sama sekali tidak ada kunjungan, masyarakat tidak ada punya usaha di sekitar sektor pariwisata, khususnya di daerah pantai-pantai yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat ini. Terima kasih, Ratu. Baik, terima kasih Fernando atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners Likupang ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk berlibur karena menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia yang sudah berkelas dunia begitu, dan juga sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Terima kasih Fernando. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.